Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia dengan NIM C0D024-041. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi perpajakan. Nah, kita masuk ke landasan hukum dan pengertian PPh Pasal 22, Bendahara Pemerintah. PPh Pasal 22 merupakan instrumen pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu atas pembayaran penyerahan barang yang bersumber dari dana APBN maupun APBD. Secara yuridis, mekanisme ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 22, diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pendaftaran hingga pelaporan bagi instansi pemerintah. Pajak ini menerapkan sistem withholding tax di mana pihak ketiga bertindak sebagai pemungut atas transaksi yang berkaitan dengan sektor perdagangan barang dan kegiatan usaha tertentu. Untuk subjek pemungutan dan objek transaksi PPh Pasal 22 Bendahara, pihak yang memiliki kewenangan sebagai pemungut pajak meliputi bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran atau KPA, serta pejabat penerbit surat perintah membayar yang mendapat delegasi untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Objek pemungutan ini menyasar transaksi pembelian barang oleh pemerintah dengan nilai kumulatif di atas 2 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Penting untuk dicatat bahwa transaksi dengan nilai 2 juta rupiah atau kurang secara otomatis dikecualikan dari kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk ketentuan tarif dan simulasi penghitungan PPh Pasal 22, tarif standar yang ditetapkan untuk pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian barang, di mana nilai tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Namun, bagi rekanan atau penjual yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tarif pemungutan akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% sehingga menjadi 3% dari harga pembelian. Sebagai gambaran, jika instansi pemerintah membeli alat tulis kantor senilai 10 juta rupiah, maka PPh Pasal 22 yang dipotong langsung dari pembayaran kepada rekanan adalah sebesar 150.000. PPh Pasal 22 atas industri strategis dan sektor komoditas tertentu, pemerintah mewajibkan badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang karena posisi strategis mereka dalam perekonomian nasional. Kebijakan ini menyasar sektor manufaktur yang memiliki volume transaksi besar dan jalur distribusi terstruktur guna meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara. Industri yang termasuk dalam cakupan ini meliputi industri semen, industri baja, industri otomotif, industri kertas, industri farmasi, hingga industri rokok. Untuk tarif industri manufaktur dan pengecualian pemungutan, besaran tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung pada jenis industrinya, seperti 0,1% untuk industri kertas, 0,25% untuk industri semen, serta 0,3% untuk industri baja dan farmasi yang dihitung dari dasar pengenaan pajak. Terdapat pula beberapa kondisi pengecualian pemungutan yang bersifat otomatis, seperti impor barang yang dibebaskan dari biaya masuk atau PPN, impor kembali, serta pembayaran untuk kebutuhan rutin seperti listrik, gas, air minum, dan benda-benda pos. Nah, regulasi khusus PPh Pasal 22 atas penjualan BBM, gas, dan pelumas, penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir kepada agen penyalur memiliki karakteristik tarif dan sifat pemungutan yang spesifik. Penjualan BBM kepada SPBU Pertamina dikenakan tarif 0,25% dan bersifat final, sedangkan penjualan kepada SPBU swasta dikenakan tarif 0,3% dan bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan di akhir tahun. Untuk produk gas dan pelumas,
Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 0,3% dari harga penjualan, tidak termasuk PPN, dan seluruhnya bersifat final. Nah, aspek PPh pasal 23 atas penghasilan dividen, bunga, dan royalti. PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan dari modal yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dengan tarif umum sebesar 15% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, dan royalti. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan, bunga mencakup imbalan jaminan pengembalian utang, sedangkan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual seperti paten atau merek dagang. Berdasarkan regulasi terbaru, dividen dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi dapat dikecualikan dari objek pajak jika diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, pengenaan pajak atas hadiah, sewa, harta, dan imbalan jasa. Hadiah atau penghargaan yang diterima oleh wajib pajak badan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Sementara itu, untuk penghasilan dari sewa harta selain tanah dan bangunan, yaitu seperti mesin atau kendaraan, serta imbalan berbagai jenis jasa, dengan tarif yang lebih rendah yaitu 2%. Cakupan jasa ini sangat luas, mencakup jasa teknik, manajemen, konsultan, hingga jasa penyedia tenaga kerja, di mana tarif akan naik menjadi 4% apabila penyedia jasa tersebut tidak memiliki NPWP. Untuk mekanisme administrasi penyetoran dan pelaporan elektronik, pemotong pajak wajib menyetorkan PPh pasal 23 paling lambat tanggal 10 dan melaporkan SPT masa pada tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan PPh pasal 22 bendahara wajib disetor pada hari yang sama dengan pembayaran. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban ini akan memicu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat disetor. Modernisasi sistem melalui implementasi e-Bupot kini memperkuat efektivitas pengawasan dan memastikan transparansi data antara pemotong dengan otoritas pajak. Nah, kesimpulannya, PPh pasal 22 dan 23 merupakan dua pilar utama dalam sistem perpajakan Indonesia yang dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan di sumber penghasilan. PPh pasal 22 berfungsi sebagai instrumen pajak yang melekat pada arus barang, di mana bendahara pemerintah bertindak sebagai pemungut dengan tarif 1,5% atas pembelian barang, sementara di sektor industri tertentu dan migas memiliki variasi tarif antara 0,1% hingga 0,45%, tergantung pada jenis komoditasnya. Di sisi lain, PPh pasal 23 mengatur arus modal perusahaan dengan mengenakan tarif 15% atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah, dan tarif 2% untuk sewa harta serta imbalan jasa teknis maupun manajemen. Kepatuhan terhadap kedua pasal ini sangat krusial karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, sinergi antara pemahaman regulasi yang mendalam oleh wajib pajak dan penggunaan sistem administrasi digital seperti e-Bupot menjadi kunci terwujudnya pemenuhan kewajiban fiskal yang efisien dan bertanggung jawab. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.